الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام وعليك بإظهار الفرح والإبشار بكل ما يتجدد المسلمين من المسار كنزول الأمطار ورخاء الأسعار وظهورهم على الباغين والكفار. Harus bagi engkau untuk menampakkan kegembiraan, menampakkan kesenangan pada setiap perkara-perkara yang menggembirakan orang muslim. Seperti apa? Seperti turunnya hujan, ya. Masa tidak pernah hujan, tahu-tahu turun hujan, maka senanglah itu. Menampakkan kesenangan ketika orang-orang muslim senang termasuk tanda hati yang bersih. Itu apa? Gembira dengan gembiranya muslimin. Atau dengan turunnya harga-harga, ya. Turunnya harga di pasar, ya. Maka mereka gembira juga engkau. Atau kemenangan orang muslim atas orang-orang kafir walaupun di negara lain, maka gembira dengan itu termasuk daripada hati yang bersih. Karena apa? Karena gembira dengan gembiranya muslimin, ya. Maka dalam hal ini kebalikannya juga, ya, yaitu apa? Wa 'alaika bil huzni wal ihtimam bisababi man yanzilu bihim minal balaya. Dan harus engkau dalam keadaan sedih dan sumpah dengan sebab bala atau musibah yang turun kepada muslimin, ya, termasuk itu apa paceklik, boleh di tempat lain. Karena itulah apa faedahnya berita-berita yang sampai kepada kita, ya, itu adalah untuk menguji bagaimana respon kita ketika melihat saudara kita itu gembira. Apakah kita gembira juga? Atau ketika menimpa saudara kita itu daripada hal-hal yang menyedihkan, apakah kita ikut sedih? Karena di antara tanda keimanan adalah seseorang bergembira dengan gembiranya muslimin dan sumpah atau sedih dengan sedihnya muslimin yang lain. Sehingga dalam hal ini kesedihan itu bisa bernilai pahala. Dan juga setelah sedih itu apa? Maka tawajjah ilallah fi an yashifa dzalik anhum. Hendaknya dia memohon kepada Allah. Dia nggak bisa membantu dengan harta, bantu dengan turun tangan untuk ke sana, tidak bisa. Maka kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin.
Mukmin ini seorang hamba, maka dia menampakkan lemahnya. Dan cara menampakkan lemah, menampakkan butuh itu dengan banyak doa. Sehingga nggak boleh orang itu terlalu pede. Oh, saya bisa. Tapi serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah berdoa agar dihilangkan itu musibah dari orang muslim, maka pasrahkan kepada takdir Allah. Karena semua yang terjadi di alam ini sudah menjadi ketentuan dari Allah. Tapi Allah tidak melarang kita untuk berdoa. Berdoa yang banyak sambil hati memasrahkan kepada Allah. Orang itu akan mengalami ketenangan jiwa ketika ada yang menjadi tempat pasrah, menjadi tempat bersandar. Hanya saja masalahnya, kepada siapa Anda bersandar? Kalau Anda bersandar kepada sesuatu yang akan fana, bersandar kepada suami, bersandar kepada bosnya, bersandar kepada temannya yang kaya raya, yang ini, maka nggak lama itu tenang hati itu. Ketika hilang itu yang tempat sandaran dia, maka dia gelisah lagi. Banyak orang-orang yang frustasi ditinggal orang yang terkasih. Frustasi karena ditinggal sesuatu yang dia jadikan itu tumpuan hidupnya. Karena dia salah pasrah kepada sesuatu yang fana. Sementara Allah Ta'ala berfirman, wa'alallahi fatawakkalu. Maka hanya kepada Allah berpasrahlah kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang beriman. Orang beriman pasrahnya hanya kepada Allah. Karena mengerti tidak ada kebaikan atau keburukan kecuali dari Allah Ta'ala. Dan semua solusi daripada semua masalah itu pada Allah. Nah, dari sinilah orang mukmin nggak boleh berpasrah pada tubuhnya, ya, berpasrah pada hasil sawitnya. Itu semua fana, semua bisa hilang. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, habis dia. Tapi kalau pasrah kepada Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia berpasrah kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Fahuwa hasbuh. Sehingga di antara zikir yang dianjurkan oleh para masyayikh ada membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kami, cukuplah Allah untuk kami. Wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik pengurus. Pengurus apa? Pengurus semua keadaan kita. Bahkan di antara doa Nabi Muhammad SAW dalam doanya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau pasrahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata, karena aku nggak bisa. Urusanku itu Allah yang nguruskan. Apalagi urusan anak istri. Nggak boleh orang itu, saya itu urusan saya. Anda tetap mendidiknya, cari nafkah, tapi pasrahkan urusan mereka kepada Allah. Sehingga di antara ucapan orang-orang soleh yang ada di Al-Quran yaitu wa ufawwidu amri ilallah, dan aku pasrahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah itu maha tahu, maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Maha melihat, maha tahu akan keadaan hamba-hambanya. Maka kalau seperti itu Anda akan tenang. Ya. Sedih silahkan, tapi pasrahkan kepada Allah, maka hati Anda akan tenang. Qala sallallahu dan bersabda Nabi Muhammad SAW, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim. Permisalan orang-orang beriman di dalam kasih sayang antar mereka itu seperti mithlul jasadil wahid, seperti satu badan. Idza ishtaka minha udhun, kalau ada yang mengeluh, mengadu salah satu anggota badannya, tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal humma, maka semua organ tubuh akan ikut gelisah
dengan menunjukkan apa? Nggak bisa tidur, wal humma, dan demam. Ya. Yang sakit mungkin jempol kaki aja, tapi nggak bisa tidur, seluruh badan nggak bisa istirahat. Ya, wal humma, bisa juga dia demam dengan sebab jempol yang sakit tadi. Nah, seperti itulah seorang muslim ketika mendengar kejadian yang tidak nyaman pada saudaranya, entah itu kena tsunami, kena gempa, ya, terjadi peperangan, maka di situ dia akan gelisah. Nah, gelisah itu menunjukkan dia beriman. Semakin dia sumpah, semakin tinggi keimanannya, karena ini saudara. Ya, jadi nggak boleh ada orang itu selain negara, nggak apa-apa. Lain suku, lain organisasi, lain partai, lain kampung saja, tidak boleh. Karena persaudaraan yang paling kuat itu bukan terikat dengan organisasi, bukan dengan suku, bukan dengan kelompok, bukan dengan negara, tapi yang paling kuat dan itu dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Dengan apa diikatnya? Dengan keimanan. Contoh sampean ketika umroh atau haji, semua di situ muslim semua. Maka Anda akan menganggap semuanya itu saudara. Kenal enggak kenal Anda nyapa ini. Padahal lain bahasa. Kalau dia minta tolong, Anda akan tolong dia. Enggak kenal padahal. Ini menunjukkan apa? Keimanan di hati Anda masih hidup. Ya, cahaya iman di hati masih hidup. Kenapa? Tidak membandingkan. Oh, ini bukan negara saya, ini bukan suku saya. Enggak ngurus gitu dia. Ya, selama sholatnya sama ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, wajib puasa Ramadan juga, sama wajib zakatnya, walas dia saudara Anda. Kebanyakan kita dan tujuan syaitan itu adalah bagaimana kita ini terpecah belah. Bagaimana kita ini enggak menganggap saudara seiman sebagai saudara, dengan alasan saingan bisnis, dengan alasan beda organisasi, dengan alasan lain suku, dengan alasan macam alasan-alasan. Dan itu tujuan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu punya keinginan untuk menjatuhkan kalian di dalam permusuhan, ya, dan perpecahan. Tujuan syaitan itu. Jadi kalau ada orang yang musuhi Anda, nggak senang Anda, maka yang salah bukan dia, yang salah syaitan yang merayu dia dan dia mengiyakannya. Yang salah bukan dia tergoda syaitan. Kalau Anda ngikut musuhi dia, berarti sama. Anda juga tergoda juga, kena jebakan juga. Jangan. Kalau ada orang benci Anda atau macam-macam, maka doakan dia dapat hidayah dan berusaha Anda untuk berdamai. Allah Ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan dia hanya mencari damai, pahalanya Allah yang nanggung. Fa'ajruhu 'ala Allah. Maka di sini sangat besar tuh akhlak. Dan dia harus tahu, ini saudara saya kasihan. Kenapa? Dia terkena godaan syaitan. Dia terkena godaan syaitan. Maka doakan. Dan itu adab seseorang ketika dengan saudaranya. Saudara itu seribut apapun nanti damai. Gak sampai dibawa mati dendamnya itu, gak sampai. Kenapa? Ini saudara. Ya. Sehingga dalam hal ini diantara perkara-perkara yang bikin orang itu terpecah, ya, diantaranya fanatisme. Fanatik dengan kelompok A sehingga kelompok B nggak cocok, nggak mau. Jangan. Ya, fanatisme dengan pengajian, fanatisme dengan organisasi, dengan partai, dengan suku. Nah, suku saya paling hebat. Ini meremehkan suku yang lain dan itu muslim semua. Yang seperti ini akan mengakibatkan dia gampang tersubur perpecahan. Karena dia masih megang kesukuan, megang negara, megang ini. Keimanan itu harga mati.
keimanan itu paling tingginya persaudaraan di situ. Karena itulah jika ada kelompok muslim yang dia mau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka memeranginya nggak boleh sampai dibunuh, nggak boleh. Kenapa? Karena ini saudara muslim. Tapi cukup sadarkan, bisa jadi dia memiliki alasan yang salah tapi dianggap benar. Dalam fikih namanya bugot. Bugot ini para kudeta, orang yang mengkudeta. Itu ada caranya. Ya, bukan seperti menghadapi orang kafir, tidak, karena mereka muslim. Nah, seperti itulah yang terjadi di zaman-zaman sekarang, di mana pengaruh syaitan itu lebih besar. Ya, pengaruh iblis itu di zaman akhir lebih besar. Sehingga menguatkannya adalah dengan menguatkan keimanan, dan itu muncul dengan persaudaraan. Kemudian wa'alaika idza asda ilaika muslimun ma'rufan biqabuli minhu wa syughli wa mukafaatihi alaih. Dan harus bagi engkau, jika ada seorang muslim memberi engkau sesuatu kebaikan, entah kebaikan berupa pertolongan, kebaikan berupa nasihat, kebaikan berupa barang dikasih atau makanan, maka terimalah itu. Terimalah. Ya. Jadi menerima sesuatu yang diberi itu termasuk adab. Ada orang ngasih, jangan ditolak, terimalah. Selama ini orang kerjanya baik, bukan kerja yang Anda ngerti itu haram, terima. Karena termasuk akhlak yang mulia ketika Anda menerima apa yang diberi. Tapi habis itu terserah Anda. Mau Anda gunakan sendiri, mau Anda berikan ke orang lain, itu sudah hak Anda. Tapi adab yang pertama, terima ketika ada kebaikan dari seorang muslim yang diberikan kepada Anda. Ya. Kebaikan ini berupa apa, Ustaz? Tadi nasihat boleh, pertolongan boleh, ya. Kemudian hadiah silahkan. Walaupun nanti ada pengecualian di mana tidak boleh seseorang itu menerima hadiah. Contoh, seorang qadhi hakim, fulan ini dari dulu gak pernah ngasih sesuatu, tapi tahu-tahu dia dikasih sama orang itu karena keluarganya ada kasus. Nah, ini gak boleh diterima. Enggak, saya enggak nyonggol, cuman ngasih hadiah saja. Sebelumnya enggak pernah dia ngasih. Waktu temannya atau saudaranya kena masalah, baru dia sering ngasih hakim. Enggak boleh diterima. Hakim itu enggak boleh diterima. Ini ada pengecualian, beberapa pengecualian. Cuman secara umum, jika seorang itu memberikan sesuatu yang baik, terimalah. Ya, biqabuli, terimalah, wa syukri, dan terima kasih ada. Wamugafati alaih, dan kalau bisa Anda balas kebaikan itu dengan kebaikan. Ya. Disebutkan ucapan jazakallah khairan, semoga Allah membalas Anda dengan yang lebih baik, itu sudah masuk membalas. Kalau memang kita nggak bisa membalas dengan yang sama, dan tidak harus di waktu yang sama, bisa waktu lain. Ya. Fa illam taqdir alaih, jika engkau nggak mampu untuk membalas kebaikan dia, ya, atau karena mimman tawahhasyal mukafah, atau orang itu yang kurang suka kalau dibalas, itu kurang suka, dia mungkin orangnya ya kaya betul, nggak mau dibalas sesuatu pemberian dia, maka doakan dia. Cukup engkau untuk mendoakan dia, dan doa yang paling afdol bukan depan orangnya. Ya, doa paling afdol itu doa ketika orang itu nggak ngerti Anda doakan. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, afdhalud doa li akhika inda dhikril ghaib. Sebaik-baiknya doa itu doa untuk saudaramu sama muslim ketika dia nggak ngerti. Ya. Sehingga dalam hal ini ketika para anak-anaknya Nabi Yakub mengaku kesalahan mereka kepada ayahnya,
sambil mengatakan, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, minta ampunlah kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kami, karena kami ini semuanya salah semua. Apa kata Nabi Yakub? Qala saufa astaghfir lakum rabbi. Nanti aku minta ampun untuk kalian kepada Tuhanku. Kok nggak sekarang minta ampunnya? Di depannya. Nanti tengah malam aku bangun, tak doakan kalian. Itu. Kenapa? Karena doa itu lebih afdol ketika orang itu nggak tahu kita doakan. Itu paling afdol dan paling cepat terkabul. Bahkan diantara alasan kenapa lebih cepat terkabul, karena malaikat akan mengatakan walaka mislu, dan kamu dapat seperti itu juga. Ini doa malaikat, Pak. Kalau doa kita yang banyak maksiat bisa jadi nggak terkabul. Doa malaikat yang nggak pernah maksiat, di orang yang mendoakan saudaranya dengan suatu hajat, maka malaikat akan mengatakan walaka mislu, dan kamu akan dapat yang sama. Ini faedahnya orang doakan orang lain. Di samping itu banyak kebaikan-kebaikan yang diraih doakan orang lain itu. Pertama, menghilangkan sifat benci. Kan nggak mungkin Anda benci orang yang Anda doakan. Ustaz, saya nggak senang orang itu. Apa caranya mengobati? Doakan dia dengan baik. Doakan dia panjang umur, makmur hartanya. Sakit hati saya sakit, tidak apa-apa. Agar apa? Agar hilang benci Anda itu yang nggak beralasan itu biar hilang. Sehingga akhirnya Allah ganti dengan rasa cinta. Ya, doakan. Disebutkan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma sholaitu sholatan mundu arba'ina sanah illa wada'autu allaha lihamad inda sujudi. Tidak, selama 40 tahun aku nggak pernah mengerjakan sholat kecuali aku doakan guruku Syekh Ahmad ketika sujud. Siapa Syekh Ahmad? Gurunya Imam Abu Hanifah. Ini loh yang bagaimana ta'alluq murid itu kalau mau kuat doakan gurunya. Ya, doakan gurunya. Bukan dengan umum, khusus. Artinya sebutkan namanya. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, mengatakan, aku tidak pernah mengerjakan sholat fardu atau sunnah kecuali setelah itu aku doakan guruku Imam Syafi'i. Barokah imamnya Imam Ahmad bin Hanbal, karena doakan gurunya. Nah, ini kebanyakan kita kadang-kadang lupa jasa guru. Oke, kalau itu guru umum silahkan. Tapi kalau urusan guru roh, ya, guru yang membawa Anda kepada kebahagiaan akhirat, wah itu lebih daripada orang tua. Lebih daripada orang tua. Karena orang tua menyelamatkan Anda dari kelaparan dunia. Sementara dia, guru tadi, nggak tega ada lapar di akhirat. Orang tua menjaga Anda dari panasnya matahari. Hati-hati gosong nanti kena panas matahari. Tapi kalau guru menjaga Anda dari panasnya api neraka. Sehingga kasih sayang dia itu abadi. Nah, kalau kita nggak membalasnya dengan balasan yang setimpal, dengan mendoakannya, dengan ini, maka ini khawatir jadi durhaka. Dari sinilah para ulama itu pasti nyambung terus dengan gurunya. Kenapa? Karena tadi dengan sebab mereka dia menjadi demikian. Ya, sampai-sampai ada suatu ucapan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Rusal ada yang mengatakan, man ana, siapa saya, laulaku, kalau bukan kalian nggak ada apa-apanya saya. Man ana laulaku, ya. Itu Masya Allah, itu ucapan bagaimana seseorang itu harus ada perhatian kepada siapapun yang berbuat baik kepadanya. Dan kebaikan paling tinggi kebaikan akhirat. Kebaikan paling tinggi kebaikan akhirat. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalus shadaqah, paling afdalnya shadaqah apa? Yaitu ta'limu jahil wa irsyadul ghafil, mengajari orang yang gak ngerti dan memberi petunjuk orang yang lalai. Itu afdalus shadaqah, paling awalnya shadaqah. Sampai-sampai pesan Nabi SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib sebelum memberangkatkan beliau ke Yaman untuk
berdakwah ke sana. Nabi bersabda, ya Ali, ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Wahai Ali, Allah memberi petunjuk satu orang, memberi hidayah satu orang gara-gara engkau, satu orang, itu lebih baik bagi engkau daripada engkau sodako satu ekor unta merah. Kendaraan paling mahal di masa itu unta merah. Artinya satu orang dapat hidayah itu seperti melebihi sedekah kendaraan termewah di masa itu. Ya apa kalau dua, ya apa kalau tiga. Seperti ini pahala orang yang dia memberitahu sesuatu yang apa namanya ngajar, ngasih hidayah orang. Satu, bisa tergerak, bisa bagus wudunya, bisa ngerti cara sholat yang benar, bisa berakhlak baik dia, maka itu berapa banyak pahala yang diterima. Dan kita semuanya bisa itu. Gak harus Anda nunggu level ustadz, gak harus. Anda ajari yang di rumah tuh, anak Anda. Pasti ada yang gak ngerti, pasti. Gak mungkin sudah alim semua. Pasti ada. Jodoh mungkin 10 menit, 5 menit tanya ini. Baru betulkan. Entah itu cara bacanya atau apa, ajari. Ya, anak siapa sepupu, ya. Terlebih lagi yang wajib nih anak istri. Kalau orang tetangga jadi bodoh, gak ngerti agama, Anda gak dituntut. Tapi kalau anak istri bodoh, gak ngerti agama, Anda dituntut. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma laqiyallaha rajulun bidambin a'dham min jahalati ahli." Tidaklah seorang laki-laki ketika menghadap Allah nanti di hari akhirat membawa dosa yang lebih berat daripada kebodohan keluarganya akan agama. Di dalam hal ini selaras dengan firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tafsir ayat ini, beliau mengatakan, apa yang dimaksud menyelamatkan keluarga itu? Ajari mereka apa yang enggak mereka tahu daripada ilmu agama yang wajib. Kalau nggak bisa ngajar, bawa bareng-bareng ke majelis. Bawa sehingga mereka tahu apa yang Anda tahu, mereka belajar apa yang Anda pelajari. Nah, itu termasuk kewajiban yang dituntut untuk setiap laki-laki yang memiliki istri atau anak. Ya. Sehingga membalas atau menerima kebaikan itu termasuk tanda keimanan. Yang paling berat apa? Nasihat. Paling berat itu nerima nasihat. Kenapa demikian? Karena jiwa itu, nafsu itu gak mau dinasihati. Bahkan dalam Al-Quran, ciri-ciri orang beriman itu mau nerima nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, beri nasihat. Karena peringatan itu manfaat untuk yang beriman. Kalau gak beriman, gak mau dinasihati. Jadi bersyukur Anda yang masih senang dinasihati. Ini hari Ahad nih, mau ada nasihat nih. Senang hadir, agar tidak apa-apa nasihati, sakit tidak apa-apa. Tersinggung tidak masalah, nasihat. Bahkan saya disebutkan Nabi Syuaib ketika menasihati kaumnya itu. Nabi Syuaib mengatakan, "Walakin la tuhibbunan nasihin." Kalian ini enggak senang orang yang nasihat. Walakin la tuhibbunan nasihin. Kalian itu, wahai umatku, enggak senang orang yang ngasih nasihat, enggak senang. Ya, artinya apa? Ciri-ciri orang yang enggak dapat iman, enggak senang nasihat. Yang lebih parah lagi, ketika dinasihati bilang, "Sudah, urus dirimu sendiri aja." Yang seperti ini tanda kesombongan. Karena disebutkan kata Nabi, "Innamal kibru batarul haq." Sombong itu ketika nggak mau kebenaran disampaikan kepada dia, nggak mau dia. Nah, termasuk tadi orang nggak mau nasihat ada sombongnya. Ya. Kemudian dikatakan waqad qala sallallahu
telah bersabda Nabi Muhammad SAW, lau uhdiya ilayya dirahun, seandainya dihadiahkan kepadaku dirah au qura, dirah ini kaki kambing, au qura ini apa? Kukunya kambing itu, yang misalnya untuk keken itu, ya, yang kaki paling ujung. Kata Nabi, laqabil tuh, aku terima. Artinya hal yang remeh, aku terima. Lawal wudu itu ila dira au qira'in la ajabtu. Seandainya aku diundang, ya Rasul, ini ada satu kaki kambing ya Nabi, silahkan makan ke rumah. Kata Nabi, la ajabtu, aku datangin. Ya. Istilahnya, ya Nabi, ini ada bubur biasa kecilannya. Nah, Nabi hadir. Kenapa? Karena tadi menghormati orang yang memberi, mengundang. Ya. Di Madura itu ada istilah nyabis, ya. Nyabis ini sudah menjadi adat turun-temurun di sana itu. Jadi nyabis ini kalau ada ustadz ceramah, semua mau anak besar, yang tua, yang besar, yang kecil ngamplokin semua. Tapi isinya yang 2.000, yang 1.000, ngamplokin semua. Dan itu jangan ditolak, ya. Karena itu sudah menjadi darah daging mereka ngasih. Itu kadang sampai satu kresek besar itu. Isinya ada 2.000, ada 1.000, ada 5.000. Terima. Kalau kita tolak, mana? Saya kan, loh, kenapa? Ini nggak halal kan? Dari saya syubhat kalau nggak bisa diterima. Terima. Ini ngamalkan seperti ini. Bahwasanya apapun yang diberikan kepada kita dengan syarat, ya kita bukan meminta, ya. Kalau minta nggak boleh. Meminta jangan. Tapi kalau dikasih, terima. Kenapa? Membahagiakan orang yang memberi. Urusan nanti mau sampai berikan ke orang lain terserah sampai. Tapi jangan depan dia kalau kasih ke orang lain. Dia ngasih. Ya. Kalau Anda memang, saya nggak butuh ini, serahkan ke orang lain, kasihkan. Jangan di depan dia, saya nggak butuh ini, sakit hati dia. Sehingga adatnya di Madura gitu. Kalau ada yang dari mana jelas apa, tuh semuanya mulai kecil sampai tua boleh semua. Terus sampai satu kresek besar. Tapi isinya tadi ada yang 5.000, ada 10.000, ada yang 2.000, 3.000. Karena memang sudah menjadi adat di sana itu, dan itu adat yang baik. Ya. Disebutkan wa qala sallallahu man istana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Fa illam taqdiru 'ala dzalik, jika engkau enggak mampu untuk membalas di waktu itu, fad'u lahu, maka doakan dia. Hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuh, sampai mereka tahu kalian sudah membalasnya. Ya, ini istilahnya di dalam konteks umum. Kalau konteks yang khusus, ya hendaknya orang yang memberi itu adabnya tidak mengharap terima kasih dan balasan. Ini adab orang yang memberi. Adab yang diberi hendaknya dia terima kasih dan hendaknya dia membalas kalau mampu. Tapi adab yang memberi jangan mengharap balasan atau ucapan terima kasih. Kalau memang dia hanya mencari balasan dari Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, disebutkan ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, yang ayat ini termasuk sebab turunnya itu memuji daripada keluarganya Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Az-Zahra. Di mana mereka ini ketika masa lapar 3 hari itu nggak ada yang dimakan, sehingga Sayyidina Hasan Hussein nangis terus. Ya, maka datang Nabi SAW ke rumah Siti Fatimah. Tanya, kan sudah makan? Kata Siti Fatimah, kami 3 hari belum makan ya Rasul. Kata Nabi, aku 7 hari belum makan, ya, tambah banyak lagi. Hanya Nabi, ntar aku cari dulu. Ya, Nabi biasanya ngutang. Nah, pas bawa gandum, Nabi ngutang bawa gandum ke Siti Fatimah. Ya, ini baru mau masak datang
Faqirun min ummati Muhammad. Ya, saya orang fakir dari umat Nabi Muhammad, belum makan, dikasih itu makanan. Ya. Masak lagi, datang lagi. Saya seorang yatim dari umat Nabi Muhammad, dikasihlah gitu yang dimasak. Ya. Mau masak lagi nomor 3, datang lagi seorang tawanan yang baru bebas. Saya seorang tawanan dari umat Nabi Muhammad, dikasih lagi. Akhirnya sehari itu nggak makan, nggak jadi makan. Subhanallah, ketika itu Allah Maha tahu kebaikan hambanya, sehingga Allah berfirman, diturunkan untuk kepada Nabi Muhammad, wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan dalam keadaan mereka sangat butuh, ala hubbi, butuh dengan makanan itu. Kepada siapa? Miskinan, seorang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asiro, dan tawanan. Sambil mereka yang memberi itu mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kalian murni karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuro, kami gak mengharap balasan atau juga terima kasih. Ini adab orang yang memberi. Ya, adab yang diberi berterima kasih. Jangan kan adab sampai berterima kasih, jangan. Itu adab dia yang memberi. Adab Anda terima kasih dan doa balas. Jadi di sini bagaimana Allah mengatur setiap orang itu ada adabnya. Ya, kayak contoh, nggak boleh orang itu meminta kalau dia masih ada untuk hari esok. Besok masih ada makanan, nggak boleh dia minta. Tapi kalau ada orang datang kepada kita minta, kasih, itu adab Anda. Kalau adab kita ada yang minta ke rumah, minta Pak, ini Pak, kasih selama Anda punya. Jangan, oh ini kaya ini, jangan. Urusan kaya, urusan dia dengan Allah itu adab dia. Adab Anda beri. Ini loh, jadi beda ya. Jangan kita, oh ini kaya kok ngapain dia minta-minta ke sini. Ya. Adab kita ngasih. Adab dia yang lebih ngerti keadaan dia sendiri. Dia yang lebih paham. Bahkan Nabi SAW bersabda, atus sa'il walau ja'a ala faros. Berilah orang yang minta ya. Nah, ini datang ke rumah Anda, dia minta. Walau ja'a ala faros, walaupun dia datang membawa kuda. Kuda gagah. Artinya apa? Pakai mobil, pakai jas. Sumbangannya beri. Karena dia minta. Hanya orang minta ketika Anda punya, beri. Karena bisa jadi orang itu dikirim oleh Allah untuk mencegah Anda dari musibah yang sudah tertulis. Karena dengan sodako itu balak bisa tertolak. Sodako itu tolak balak paling kuat itu sodako. Ya, paling kuat tolak balak paling kuat itu sodako. Ya, kita punya kebiasaan dari guru-guru kita, kalau kita mau bepergian dengan sodako. Ya Allah, aku membeli dengan sodako ini selamatnya saya dan keluarga saya dan semua yang ada pada kita dalam perjalanan sampai nyampe ke tempat tujuan. Ini saya beli dengan sodako ini keselamatan saya, kelancaran perjalanan gitu. Paling hebatnya pencegah bala itu sodako. Ya, terserah ke siapa sodako. Bahkan disebutkan, tapi ini jangan ditiru. Ya. Ada itu guru saya pernah ketemu. Dia ini sudah sepuh. Dia mantan maling. Dulu itu senang nyuri. Tapi sebelum nyuri ini sodako ke anak yatim. Baru nyuri, gak pernah ketangkep. Sodako dulu tapi. Oh, ini repot nih, jadi jangan ditiru. Cuman kata guru saya hanya menceritakan ini dasarnya sodako. Cuman ini maling gitu, jadi ditiru. Dasarnya sodako itu sampai bisa tolak balak walaupun model gini orangnya. Itu dasarnya sodako. Ya. Sehingga dalam hal ini faedah orang yang memberi bisa jadi ini Allah pampirkan ke rumah kita. Bisa jadi karena ada musibah yang sudah tertulis, Allah pengen kita tercegah dengan musibah itu dikirim tolak balaknya.
Atau Allah ingin memberi kita kejutan rezeki yang tiba-tiba dikirim orang itu, maka marhaban, sambut dia, marhaban, insyaallah. Senang, ini hadiah dari Allah ini. Jangan, waduh, toko baru buka datang aja, belum ada yang beli sudah datang dia nyari nyari duit ya. Akhirnya jangan, ya, kasih dia. Nah kemudian dikatakan wa qala sallallahu dan bersabda Nabi Muhammad SAW, man qala liman asda ilaihi ma'rufa jazakallahu khaira faqad ablagha fi sana. Barang siapa yang mengucapkan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, apa? Jazakallahu khaira. Maka dia sudah benar-benar memuji atau membalas orang tersebut. Ya, jazakallahu khaira. Dan ini termasuk sunnah yang jarang orang ucapkan. Paling orang yang terima kasih. Nah, intinya tadi. Dan usahakan dalam hal ini dalam sedekah itu ada syarat-syaratnya. Ya. Ada kalanya sedekah itu haram. Sedekah haram ketika Anda punya sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib, tapi Anda sedekahkan yang wajib itu. Contoh, sudah punya utang yang jatuh tempo. Utang jatuh tempo, ditagih terus orangnya, Pak, besok Pak ya, besok Pak ya. Nggak ada saya besok. Kita tuh sedekah dia. Ini nggak boleh. Sedekah yang bisa untuk bayar utang loh ya. Beda kalau Anda utang duit, sedekahnya Anda sedekah roti yang di rumah, kue yang di rumah tidak masalah, karena orangnya nggak mau dibayar roti. Saya bayar roti ya nggak mau dia, bayarnya duit. Ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau orang itu sudah nunggu membayar hutang Anda, tapi Anda arahkan itu uang ke sedekah, karena sedekah itu lezat ya. Setiap amal sunnah itu lezat di nafsu. Apalagi kalau bertentangan dengan kewajiban yang ditinggalkan. Saya kasih contoh. Orang yang dia punya hutang sholat itu lebih sregep tahajud daripada qadha. Lebih senang tahajud duha daripada qadha. Padahal qadha wajib. Qadha wajib. Tahajud sunnah. Kalau Anda mencari pahala, ya, qadha itu 70 kali daripada tahajud pahalanya. Kalau nyari pahala. Tapi nafsu itu merasa lezat, alhamdulillah, termasuk ahli tahajud. Nah itu, insya Allah saya termasuk ahli tahajud. Padahal utang qadha yang banyak. Nah ini orang seperti ini kena jebakan setan. Apa itu? Dia lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Jangan seperti itu. Ya. Karena kalau Anda betul cari ridho Allah, betul-betul cari selamat dari neraka, maka pasti Anda mendahulukan yang wajib dulu. Dahulukan bayar utang dulu. Dahulukan qadha dulu. Jangan terburu pengen sedekah, pengen saya nyumbang di masjid itu pengen. Jangan, utang dulu beresin. Apalagi kalau sudah namanya ketulis, alhamdulillah saya termasuk penyumbang nih. Utang dia belum beres nyumbang. Jangan. Kenapa? Yang wajib dulu beresin. Ya. Sama dalam orang yang menunda-nunda qadha, nanti masih sehat. Nanti kalau sudah mau meninggal, loh masalahnya umur Anda sampai kapan? Jamin sampai tua? Itu jamin sampai tua? Nggak bisa. Ya, itu yang penting dalam hal ini. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya akan datang insya Allah. Jika ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah modal tadi. Apakah misalnya kita maghrib, sholat dan sholat itu maghrib lagi, begitu, atau kapan saja begitu kita mengumpulkan sholat. Setelah sholat maghrib kita pada subuh. Oh ya.
di dalam masalah qada ada yang wajib langsung dan wajib urut, wajib tertib ya. Ada yang nggak wajib langsung, nggak wajib urut. Kalau dia meninggalkan sholat itu sengaja, memang sengaja nggak sholat di masa mudanya, sengaja nggak sholat. Ya, kebanyakan anak muda sekarang ini nggak perhatian sholat. Ya, makanya itulah tanggung jawab kita itu ya apa mereka ini tetap jadi umat Nabi Muhammad. Karena sebejat apapun, selama dia nggak keluar dari Islam, coba dapat syafaat. Tapi kalau sudah keluar dari Islam, di antara ciri-cirinya ngeremehkan sholat, itu nggak dapat syafaat lagi, sudah repot. Caranya ya sebejat-bejatnya sholat 5 waktu. Teler walaupun teler 5 waktu. Kenapa? Itu termasuk Anda masih umat Nabi. Kalau sudah nggak sholat ini repot. Wah, ini musibah banyak di masyarakat, khususnya anak muda. Ya, yang seperti ini kalau dia sengaja nggak mengerjakan sholat, terus dia bertobat nanti kalau sudah umur 30 tahun ke atas baru dia mau tobat, maka tobatnya dia bukan hanya istighfar atau sholat tobat, tapi qadha. Nah, qadhanya wajib urut, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur. Kalau saya maghrib nggak pernah nggak sholat terus ya. Berarti subuh, duhur, asar, isya. Isyanya jarang saya nggak sholat. Ya berarti yang sering subuh, duhur, asar itu aja diulang-ulang. Sampai kapan Ustaz? Sampai Anda yakin sudah beres. Repotin ya ilmu beres. Sampai Anda yakin sudah selesai, itu aja. Ya kayak orang utang tapi lupa. Pak, saya ini punya utang sama Anda. Ya, berapa? Saya juga nggak tahu. Sudah lupa catatannya. Dan Anda juga nggak tahu juga. Yang bayar sampai sekiranya lunas. Ada 10 juta, nggak sampai kayaknya. 5 juta, kurang di atas itu. Ya sudah, ambil 10. Karena kalau 10, pasti lunas utangnya. Sisanya sodako. Kan gitu. Kalau dibilang 10 nggak sampai, Ustaz. 10 tahun nggak sampai. Sumpama 10 tahun. 5 tahun, masih kurang lah. Di atas 5 tahun. 9, kayaknya 9. Ya 10 aja ambil. Berarti kalau qadha 10 tahun. Ya. Berat, Ustaz. Nggak berat. Nggak berat. Saya kasih contoh ya. Sampean sholat, anggaplah qobliyah. Qobliyah itu hampir tiap sholat ada. Ini saya kasih contoh untuk subuh. Ya, qobliyah itu pasti tiap sholat ada. Ya, dan ba'diyah itu 3 minimal. Ba'diyah maghrib, ba'diyah duhur, ba'diyah isya. Di situ sudah ada 8 sholat. Ya, kalau Anda memang istiqomah, qobliyah ba'diyah 8 sholat. Itu kalau dipakai subuh katanya. Ya, subuh ini 1 hari 8 kali 3 240. Ya, 240. Sebulan 30 aja. 30 hari sebulan itu Anda sudah qadha 240 subuh. Sebulan. 2 bulan sudah hampir setahun lebih sampai. Berapa? 440. Kan 1 tahun 365. Anda sudah kalau 2 bulan sudah lebih dari setahun qadha. Itu kalau untuk urusan subuhnya. Ya, kalau seandainya utangnya nggak pernah sholat ini, nggak pernah sholat ya, nggak pernah sholat sama sekali. Ya kalau seperti itu, pakai tadi itu habis subuh. Kalau bisa 2 nggak apa-apa. 2 sebelum subuh, qadha sebelum subuh, dan qadha setelah subuh. Qadha habis subuh nggak apa-apa ya. Yang nggak boleh itu kalau sunnah. Misal subuh sunnah nggak boleh, kalau qadha nggak apa-apa. Tapi jangan di orang rame nih, repot nanti suudon orang. Ini jahil murokab ya. Sudah pengajian masih jahil aja. Sumpah, pulang aja ya. Pulang dulu qadha. Nanti sebelum zuhur 4 rakaat, habis zuhur 4 rakaat. Itu enggak ada qobliyah sudah. Karena pahalanya lebih besar qadha, 470 lipat. Ya. Itu insya Allah ya. 1 bulan kayak 2 bulan qadha. Setahun 2 tahun qadha.
Nggak terasa itu, nggak terasa. Yang kadang-kadang yang bikin berat tuh, waduh, qadha itu bikin berat. Ada istilah mindset qadha itu berat. Tapi kalau sholat sunnah, nggak gampang aja sholat sunnah setiap hari kok. Tinggal ngerubah niat aja. Niatnya dirubah. Yang awalnya qobliyah sunatan jadi qadha. Itu aja. Nggak berat, nggak berat. Ya. Dan ketahuilah orang kalau dia masih ada utang, maka ada di neraka tulisan namanya. Allah Nabi SAW bersabda, "Man taraka sholatan wahidah." Barang siapa meninggalkan satu sholat fardu, kutiba ismuhu ala babi jahannam. Nama dia tertulis di pintu jahannam. Tulis. Itu satu aja. Wala yumha hatta yuqda anha. Tidak dihapus nama dia sampai diqadha. Ya apa kalau yang utangnya 100, 200 itu bisa terang betul tulisannya. Terang betul dan dihapus. Ya, jadi diqadha. Karena nggak disiksa karena nggak tahajud, Pak. Nggak disiksa karena nggak duha. Tapi akan disiksa karena nggak sholat satu, mulai dari balik sampai meninggal. Ya. Karena sebagian orang sudah gampang, Ustaz. Nanti kan keluarga yang mengkodokkan. Nah, nggak demikian. Itu nggak ada perintah wajib keluarga kodokkan. Apalagi pakai hela, nggak ada yang wajib. Dan itu belum pasti membayar apa yang Anda tinggalkan. Kata ulama itu untuk yang meninggalkan nggak sengaja. Atau sholatnya mungkin ada yang dulu nggak Fatihah, kan nggak sah tuh. Atau dia waktu sholat dulu sering gerak-gerak, kan nggak sah. Itu bisa. Tapi kalau sudah sengaja nggak sholat, hanya pakai pegangan, nanti bisa dihela kalau sudah meninggal. Loh, nggak dimaafkan. Nggak dimaafkan. Karena dengan meremehkan sholat itu bahaya sudah. Ya. Jadi seperti itu untuk cara-cara qadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang ini mulai dari kecil sampai tua sholat? Iya. Ya seperti itu. Kalau dia hidup di tengah hutan, istilahnya diasuh oleh serigala gitu ya, tentang Tarzan itu ya enggak apa-apa dia. Kalau di tiap hari dia dengar ada apa? Enggak boleh. Di sini wajib untuk belajar agama itu wajib. Bahkan orang tua wajib ngajari anak umur 7 tahun itu ngajari sholat wajib. Ya, berarti itu dosanya siapa, Ustaz? Dosa dia dan orang-orang yang kaitan dengan dia. Ya, dosa dia. Kenapa? Karena dia nggak ada sedikit pun keinginan untuk mendalami. Dan dosa orang yang terkait di situ. Siapa? Orang tuanya, walinya. Wali ini siapa sih? Wali itu semua orang laki-laki atau yang perempuan yang bisa ngatur dia. Itu namanya walinya. Jadi wali itu bisa kakaknya, kakeknya, pamannya, ya, bisa suaminya, itu walinya semua. Itu kena semua. Karena itulah musibah kalau di rumah itu ada anak yang nggak sholat tapi didiemin. Musibahnya untuk seluruh rumah. Apasnya seluruh rumah kena. Kenapa? Karena mereka tahu. Mereka tahu. Sudah sholat nak? Sudah, padahal ngerti belum, cuman dia membohongin dirinya. Tidak apa-apa, yang penting kan saya sudah tanya. Dan dia ngerti ini anak diri terus mulai tadi. Jangan membohongin diri. Ketika Anda dapat masalah atau musibah, itu karena kesalahan Anda mendiamkan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran itu, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri idza ilai maksud aidinas. Ya, tidak tampak kerusakan di bumi, di lautan atau daratan kecuali karena sebab maksiatnya orang. Itulah mengapa orang-orang pengajar agama itu yang doakan bukan cuma malaikat, sampai hewan-hewan, ikan di lautan doakan semua. Untuk apa? Kebaikan untuk dia, panjang umur, makmur. Kenapa demikian?
Karena kemaksiatan orang jahil yang nggak ngerti agama itu sialnya bukan cuma untuk manusia, hewan, semuanya kena sial semua. Karena itulah ketika ada yang menyebarkan agama, minimal maksiat itu nggak sampai parah. Karena banyak orang ngerti, sehingga didoakan itu oleh hewan-hewan, doakan semua. Hatta hitan fil bahriha kata Nabi, sampai ikan-ikan yang di laut, hatta namla fi jurha, semut-semut yang di dalam lubang itu liyusalluna ala qanisil khair, doakan orang yang mengajari kebaikan, dia didoakan. Itu masya Allah derajat yang tinggi, yang usahakan kita dapat derajat itu, walaupun cuma ngajari anak istri aja, anak istri aja ya, insya Allah dapat seperti itu. Sehingga dalam hal ini hendaknya setiap kita itu perhatian akan anak-anak muslim sekitar kita itu, usahakan jangan sampai mereka itu tidak ngerti agama. Sebab nanti sialnya ke kampung juga. Kalau ada anak-anak tidak ngerti agama ini, tumbuh kembang, rusak. Yang tua-tua, yang ngerti-ngerti, kena sialnya juga. Yang situ main poker sampai jam 3, yang sini ngakak-ngakak, yang sini pacaran depan rumah, gak ada malunya. Anda yang sudah sepuh, gak bisa apa-apa lah. Mau ngelarang sudah sepuh sudah. Itu karena kesalahan kita mendiamkan. Ya sekarang didik mereka. Karena yang selanjutnya mewarnai kampung ini ya mereka. Warnai apa itu? Tergantung Anda. Anda mewarnai apa mereka sekarang? Kalau Anda warnai dengan baik, akan baik. Kalau Anda mewarnai dengan yang buruk, Anda biarkan mereka, ya tunggu aja. Keburukan kampung akan datang. Dan semoga apa yang kita dapat menggugah hati kita untuk memperhatikan ya daripada orang-orang muslim sekitar. Karena orang-orang jahil yang gak ngerti agama itu kena musibah. Selamatkan mereka, tolong mereka, ya kasihan. Karena bahayanya orang jahil ini deritanya sampai akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang memperhatikan muslimin, sehingga kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan setiap urusan kita dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، ورزق الكل حلالا دائما وآخلا أنقيا لما نحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وقر بالرضا منك العيون، وخذ عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.